wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini saya akan membahas tentang transformasi linear. Transformasi linear, misalkan V dan W adalah ruang vektor T, V menuju W, dinamakan transformasi linear jika setiap vektor dan vektor B elemen dari R berlaku. Yang pertama, T vektor A ditambah vektor B sama dengan T vektor A ditambah T vektor B. Yang kedua, T alfa dikali vektor A sama dengan alfa dikali T dikali vektor A. Jika V sama dengan W, maka T dinamakan operator linear. Contoh, tunjukkan bahwa T memetakan R kuadrat menuju R pangkat 3 di mana T X Y sama dengan X kurang Y min X dan Y. Itu merupakan rumus transformasi, merupakan transformasi linear. Jadi jawab, ambil unsur sembarang di R kuadrat, misalkan vektor U adalah U1 dan U2, vektor V itu ada V1 dan V2 elemen dari R kuadrat. Yang pertama akan ditujukan bahwa T vektor U ditambah vektor V sama dengan T vektor U ditambah T dikali vektor V. Jadi sama dengan T U1 U2 ditambah V1 V2 sama dengan U1 tambah V1 dikurang U2 ditambah V2 pada baris kedua min U1 tambah V2 untuk baris ketiga itu U2 ditambah V2 sama dengan baris pertama U1 tambah V2 dikurang U2 ditambah V2, baris kedua itu min U1 dikurang min V1, baris ketiga U2 ditambah V2 sama dengan U1 dikurang U2, baris kedua min U1, baris ketiga U2 ditambah baris pertama V1 dikurang V2, baris kedua min V1, baris ketiga adalah V2. Terbukti bahwa T vektor U ditambah vektor V itu sama dengan T vektor U ditambah T vektor V. Kemudian kedua, ambil unsur sembarang vektor U elemen dari R kuadrat dengan alfa elemen dari R. Jadi T alfa dikali vektor U sama dengan T alfa dikali vektor U1 baris kedua alfa kali U2. Jadi sama dengan di setiap barisan ini itu selalu ada alfanya. Jadi A dikali U1 dikurang A dikali U2, baris kedua min AU1, baris ketiga AU2. Jadi sama dengan di sini difaktorkan A-nya, maka di sini A dikali U1 dikurang U2, baris kedua A dikali min U1 dan baris ketiga adalah A dikali U2. Sama dengan kemudian A-nya udah ketiga-tiganya sama, maka A-nya kita faktorkan kembali. Jadi A dikali U1 dikurang U2, baris kedua min U1, baris ketiga adalah U2. Ya, sama dengan A dikali T dikali vektor U. Jadi T merupakan transformasi linear. Contoh kedua, misalkan T merupakan suatu transformasi dari M2 kali 2 ke M yang didefinisikan oleh TA dan determinan A. Untuk setiap A elemen dari M2 kali 2, apakah T merupakan transformasi linear? Oke, di sini penyelesaiannya, misalkan A itu sama dengan A1, A2, A3, dan A4. Maka berlaku setiap A elemen R berlaku. Determinan A dikali A besar sama dengan determinan alfa dikali A1, alfa dikali A2, alfa dikali A3, alfa dikali A4 sama dengan alfa kuadrat sama dikali A1 kali A2 dikurang A3 kali A4. Ini sama dengan A kuadrat dikali determinan A. Perhatikan bahwa determinan A alfa dikali A tidak sama dengan alfa dikali determinan A. Jadi T bukan transformasi linear. Contoh yang ketiga, diketahui T menuju P2 polinom order 2 menuju R kuadrat, di mana TA tambah BX tambah CX kuadrat sama dengan A dikurang B, baris kedua ada A kurang C. Apakah T merupakan transformasi linear? Yang B, tentukan T1 tambah X kuadrat. Penyelesaian yang pertama, I, ambil unsur sembarang P2 untuk P sama dengan U1 tambah U2X tambah U3X kuadrat. Untuk Q itu sama dengan V1 ditambah V2 kali X tambah V3 kali X kuadrat. Sehingga
Sehingga P tambah Q sama dengan U1 tambah V1 ditambah U2 dikali V2 kali X tambah U3 kali V3 kali X kuadrat. Perhatikan bahwa T P tambah Q sama dengan T U1 tambah V1 ditambah U2 dikali V2X ditambah U3 dikali V3 kali X kuadrat. Kemudian di sini U1 tambah V1 dikurang U2 ditambah V2 baris kedua U1 tambah V1 dikurang U3 dikali V3. Kemudian sama dengan di sini kita lihat di tengahnya ada nilai pengurangan. Kita ambil vektor yang sama yaitu U, jadi U1 dikurang U2, ini dia. U1 kurang U2, kemudian V ditambah karena di sini positif ya. Nah, V1 dikurang V2, kemudian U1 dikurang U3 ditambah V1 dikurang V3. Karena positifnya di sini mengikuti dari V1-nya. Dan di sini negatif, karena di sini negatif kali positif adalah negatif. Kemudian di sini kita lihat, kita pisahkan lagi menjadi sebuah vektor yang berbeda. U1 dikurang U2, U1 dikurang U3 ditambah V1 dikurang V2, V1 dikurang V3 sama dengan T U1 ditambah U2X tambah U3X kuadrat ditambah T V1 tambah V2X ditambah V3X kuadrat. Ambil unsur sembarang P2, P sama dengan U1 ditambah U2X tambah U3X kuadrat dengan alfa elemen dari R, sehingga T alfa dikali vektor U sama dengan T alfa dikali U1 ditambah U2X tambah U3X kuadrat. Ini sama dengan alfa dikali U1 dikurang alfa U2. Untuk baris kedua alfa U1 dikurang alfa U3 sama dengan alfa. Di sini alfanya udah sama, makanya difaktorkan. Alfa dikali U1 dikurang U2. Baris kedua alfa dikali U1 dikurang U3. Kemudian di sini sama dengan alfanya di luar, karena di sini kedua-duanya sama, maka difaktorkan lagi. A dikali U1 dikurang U2. Baris kedua U1 dikurang U3. Ini sama dengan alfa kali T. Alfa jadi T merupakan transformasi linear. Untuk B, T 1 tambah X kuadrat sama dengan 1 kurang 1, baris kedua 1 kurang 1, kemudian di situ vektornya menjadi baris pertama 0 dan baris kedua adalah 0. Suatu transformasi linear T memetakan V menuju W dapat direpresentasikan dalam bentuk T faktor U sama dengan A dikali vektor U untuk setiap vektor U sama dengan V. Maka A dinamakan matriks transformasi dari T. Contoh, misalkan suatu transformasi linear T memetakan R kuadrat menuju R pangkat 3 didefinisikan oleh T X Y sama dengan baris pertama X kurang Y, baris kedua min X, dan baris ketiga adalah Y. Jawab, perhatikan bahwa T baris pertama X, baris kedua Y sama dengan baris pertama X kurang Y, baris kedua min X, baris ketiga Y sama dengan baris pertama 1 min 1, baris kedua min 1 dan 0, baris ketiga 0 dan 1 dikali XY. Jadi matriks transformasi T memetakan R kuadrat menuju R pangkat 3 adalah A sama dengan baris pertama 1 min 1, baris kedua min 1 dan 0, dan baris ketiga 0 dan 1. Jadi T memetakan R kuadrat menuju R pangkat 3 merupakan transformasi linear, maka ukuran matriks transformasi adalah M kali N. Misalkan B sama dengan vektor V1, vektor V2 basis bagi ruang vektor V dan T memetakan R kuadrat menuju R pangkat 3 merupakan transformasi linear di mana T vektor VI sama dengan vektor UI. Untuk setiap I sama dengan 1 dan 2, matriks transformasi dapat ditentukan dengan cara penulisannya T vektor V1 sama dengan A dikali vektor V1 sama dengan vektor dari U1. Untuk T vektor V2 sama dengan A kali vektor V2 sama dengan vektor dari U2. Sehingga A 3 kali 2, vektor V1 dan vektor V2 itu 2 kali 2 sama dengan vektor U1 dan vektor U2 itu 3 kali 2. Itu artinya ordonya. Jadi vektor V1 dan V2 basis bagi V, maka ia mempunyai inverse. Contoh ketiga,
Vektor V1 adalah 1, 1 dan min 1. Vektor V2 0, 1 dan min 1. Vektor V3 itu ada 0, 0 dan 1. Adalah basis bagi R pangkat 3. T memetakan R pangkat 3 menuju P1 transformasi linear didefinisikan untuk setiap I sama dengan 1, 2, dan 3. Jika P1-nya sama dengan 1 kurang X, P2-nya sama dengan 1, dan P3-nya sama dengan 2X. Di sini definisinya T vektor VI sama dengan A dikali vektor VI sama dengan PI. Oke, tentukan transformasi dari T 1, min 1, dan 2. Jadi penyelesaian didefinisikan P1 sama dengan 1 kurang XB sama dengan 1 min 1, P2 sama dengan 1B itu sama dengan 1, 0, P3 2XB sama dengan 0 dan 2. Karena A vektor VI sama dengan PI, terdapat I sama dengan 1, 2, 3, maka vektor A-nya adalah 1, baris pertama 1, 1, 0, baris kedua 1, 1, 0, dan baris ketiga min 1, min 1, dan 1 sama dengan 1, 1, 0, baris kedua min 1, 0, dan 2. Atau A sama dengan baris pertama 1, 1, 0, dan baris kedua min 1, 0, dan 2 dikali baris pertama itu 1, 0, 0, kemudian di baris kedua 1, 1, 0, dan baris ketiga min 1, min 1, dan 1 dipangkatkan dengan negatif 1. Inverse matrik dicari dengan OBE. Jadi matriks A sama dengan baris pertama 1, 0, 0, baris kedua 1, 1, 0, baris ketiga min 1, min 1, dan 1. Situ pakai OBE berarti 1, baris pertama 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Jadi ekivalen di sini ada perubahannya. Berarti pakai baris OBE. Oke, di sini berarti di sini menjadi 0. Jadi 0 dan di bawah juga menjadi 0, berarti di sini artinya bagaimana caranya? 1 min 1 tambah 1 ini 0, dan ini 1 kurang 1 adalah 0. Kemudian karena di sini baris kedua ini kita negatif ditambah positif. Jadi yang kedua di sini 1 kurang min 1 ini enggak di sini berubah ya. Oke, di sini berarti ini berubah menjadi, di sini berubah negatif 1-nya pindah ke sini karena di sini 0 kurang 1 min 1, kemudian di sini 0 tambah 1, di sini 1, dan di sini untuk barisan di sini tadi min 1 ditambahkan ke sini itu adalah 0, maka letaknya di sini 0. Kemudian di sini 1 tambah 0 tetap 1. Untuk yang selanjutnya ekivalen, maka di sini terbentuk menjadi 1, 1, 0. Ini adalah matriks identitas dan hasilnya berada di sini 1, min 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, dan 0, 0, 0, 1. Sehingga A sama dengan baris pertama 1, 1, 0, baris kedua min 1, 0, dan 2 dikali baris pertama 1, 0, 0, baris kedua min 1, 1, dan 0, baris ketiga 0, 1, dan 1 sama dengan 0, 1, 0, min 1, 2, 2. Jadi matriks transformasi T adalah 0, 1, 0, min 1, 2, 2. Sementara itu T 1, min 1, 2 sama dengan A 1, min 1, 2 sama dengan 0, 1, 0, min 1, 2, 2 dikali 1, min 1, 2 sama dengan min 1, dan 1. Ingat bahwa min 1, 1B sama dengan min 1 tambah X kuadrat. Jadi T 1, min 1, 2 sama dengan min 1 tambah X. Terima kasih, sampai sini materi yang telah saya sampaikan. Semoga mudah-mudahan bermanfaat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.